Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini dari kelompok 13 yang membahas tentang materi teori belajar humanisme yang beranggotakan saya sendiri, Faratul Sholihah dengan NIM 2101021110080 dan teman saya yaitu Mbak Andi Dorifa dengan NIM 2101021110019. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian teori humanisme. Apa sih teori humanisme? Teori humanisme berasal dari aliran psikologi, yaitu psikologi humanistik yang menekankan penghormatan terhadap sisi kemanusiaan manusia. Psikologi humanistik ini melihat pada manusia tidak hanya melalui penglihatan pengamatan, mereka juga melalui pengamatan perilaku manusia dalam bekerjanya. Psikologi humanistik ini percaya bahwa perilaku individu nampak merupakan representasi dari perasaan batin dan citra dirinya. Definisi humanisme dalam kamus ilmiah berarti suatu faham yang menekankan pada kepentingan manusia secara ideal. Sedangkan kata humanis berarti suatu kefahaman. Artinya yaitu orang yang mendambakan, memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan peri kemanusiaan, pengabdi kepentingan sesama umat manusia. Menurut teori humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia, di mana dia belajar dianggap berhasil jika peserta didik itu mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Aspek penting pada model pembelajaran humanisme ini ialah memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Dengan pendekatan yang layak digunakan di dalam metode humanisme ini ada pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Baik, selanjutnya kita akan memahami tentang tokoh-tokoh pembelajaran teori humanisme. Siapa saja sih tokoh-tokoh humanisme? Yuk kita intip. Baik guys, kita akan membahas tokoh yang pertama, yaitu tokoh Arthur Combs. Arthur Combs ini tuh lahir pada tanggal 3 Juni 1912 di New York. Arthur Combs ini tuh meninggal pada tanggal 21 Maret 1999. Yaitu tuh Arthur Combs ini tuh tumbuh tanpa televisi dan tanpa komputer. Dia tuh memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Adapun kelebihan dan kekurangan teori Arthur Combs yaitu kelebihan, siswa ini tuh merasa senang untuk berinisiatif dalam belajar, sehingga kita tuh membebaskan siswa untuk mengapain saja itu bebas. Adapun indikator dari keberhasilan aplikasi, siswa itu diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak lain atau melanggar aturan norma disiplin atau etika yang berlaku. Adapun kekurangan dari teori Combs ini yaitu bersifat individual, terlalu memberi kebebasan pada orang lain, sehingga siswa kesulitan dalam mengenal dirinya dan potensi-potensi yang pada dirinya sendiri. Adapun contoh pembelajaran dan strategi yaitu talking stick, yaitu salah satu strategi pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat atau memegang tongkat terlebih dahulu, sehingga siswa wajib menjawab pertanyaan dari guru. Setelah itu siswa mempelajari materi-materi pokok tersebut. Baik, di sini adalah model-model pembelajaran teori dari Arthur Combs, yaitu pertama meaning. Meaning merupakan makna atau arti dalam proses belajar. Untuk konsep ini, belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Maksudnya, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan individu peserta didik. Jika siswa tidak menguasai matematika atau sejarah, itu bukan karena siswa itu bodoh, tetapi siswanya itu tidak mau dan terpaksa, serta merasa bahwa sebenarnya tidak ada alasan yang baginya untuk mempelajari pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi ini ada dua, memahami perilaku, memahami persepsi, yaitu yang kedua mengubah perilaku atau mengubah persepsi. Memahami perilaku bahwa
guru bisa memahami perilaku siswa, maka guru harus mengerti persepsi pandangan dunianya. Bahkan, dalam pandangan humanistik, persepsi terkait dengan perilaku-perilaku batiniah atau tingkah laku iniat lainnya seperti perasaan kepercayaan dan keyakinan yang menjadi pembeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri ini makin sulit dipahami dan semakin mudah dilupakan. Jadi jelaslah mengapa banyak hal yang dipelajari oleh murid segera dilupakan karena sedikit sekali kaitannya dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mengubah persepsi. Jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, kita harus mengubah persepsi, keyakinan atau pandangan orang itu. Cara untuk mengubah persepsi siswa sangat kait erat dengan kemampuan guru menjelaskan pentingnya sesuatu, membuat memiliki makna bagi siswa, serta membuatnya terhubung dengan kehidupan siswa. Kemampuan tersebut juga berhubungan erat dengan kemampuan motivasi atau mendorong siswa untuk melakukan sesuatu yang intrinsik dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, potensi diri. Potensi dirinya ada 4. Yang pertama yaitu keterbatasan fisiologi, yaitu adalah kesehatan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik serta perkembangan emosional individu. Yang kedua, keterbatasan kebutuhan manusia. Combs ini mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Pemenuhan kebutuhan akan melahirkan kepuasan dalam diri individu sehingga ia dapat mengaktualisasi dirinya, yaitu sangat dengan Maslow. Yang ketiga, konsep diri. Combs ini membuat konsep adalah pandangan diri tentang diri sendiri, yaitu memiliki dimensi, yaitu pengetahuan. Yang ketiga yaitu konsep diri. Menurut Combs, konsep diri adalah pandangan diri tentang diri sendiri, yaitu memiliki 3 dimensi: pengetahuan, harapan, dan penilaian tentang dirinya, yaitu pengukuran terhadap diri sendiri disebut harga diri. Yang keempat yaitu tantangan dan ancaman. Peserta didik akan merasakan hadirnya sesuatu tantangan bila dihadapkan pada suatu masalah yang menarik dan memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan. Yang kedua yaitu teori belajar humanisme menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada biografinya. Abraham Maslow ini sendiri dilahirkan dan dibesarkan di New York pada tanggal 1 April 1908. Abraham Maslow ini sendiri anak pertama dari 7 bersaudara. Orang tuanya yaitu imigran Yahudi dari Rusia yang tidak berpendidikan tinggi. Namun dengan latar belakang pendidikan orang tuanya Maslow ini tidak berpendidikan tinggi, maka orang tuanya Maslow memaksa agar anak-anaknya dapat mencapai jenjang pendidikan tinggi menurut Hidayat tahun 2011. Kedua ada teori Abraham Maslow. Yang pertama yaitu teori motivasi Abraham Maslow atau hierarki kebutuhan. Maslow menyusun teori motivasi manusia ini di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah terpuaskan. Jenjang motivasi bersifat mengikat. Ini maksudnya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi kebutuhan fisiologis harus terpuaskan lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Setelah itu kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpuaskan, maka muncullah kebutuhan kasih sayang. Begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar terpuaskan, baru akan muncul kebutuhan meta. Dengan mencapai kepuasan kebutuhan ini, seseorang harus berjenjang. Tidak peduli seberapa tinggi jenjang yang sudah dilewati, kalau jenjang di bawah mengalami ketidakpuasan atau tingkat kepuasannya masih kecil, maka dia kembali ke jenjang yang tak terpuaskan itu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang dikehendaki. Kemudian yang kedua ada implementasi teori humanistik Abraham Maslow bagi bimbingan dan konseling. Implikasi ini menurut Maslow sendiri tujuannya yaitu agar klien memperoleh
values atau nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesadaran, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan ini, klien harus terbebas dari ketergantungan pada orang lain, supaya dorongan alami menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri menjadi aktif. Meskipun Maslow bukan seorang psikoterapis, namun dia menganggap bahwa teori kepribadiannya dapat diterapkan dalam psikoterapi. Kan materi yang ketiga yaitu tentang teori belajar humanistik menurut Carl Rogers. Yang pertama yaitu ada biografi singkatnya. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak, kota Chicago, yang mana ayahnya ini seorang pekerja teknik sipil dan ibunya seorang rumah tangga dan seorang Kristen Pentakostal yang setia. Kemudian Rogers ini anak keempat dari 6 bersaudara. Ia pun juga seorang yang cerdas dan dapat membaca dengan baik sebelum menginjak TK, dan dengan pendidikannya yang sangat ketat secara religius serta lingkungannya sebagai anak altar di rumah pendeta, ia menjadi orang yang terisolasi, independen, disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta apresiasi dari metode ilmiah di dunia praktis. Kemudian menurut Rogers, semua manusia itu dilahirkan membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku secara konsisten menurut diri mereka sendiri. Rogers juga seorang psikologi humanistik yang mana telah mementingkan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurut Usama tahun 2018. Kemudian Rogers juga mengemukakan 4 hal penting dalam proses belajarnya, yaitu yang pertama hasrat untuk belajar, yang kedua belajar bermakna, yang ketiga belajar tanpa hukuman, dan yang keempat belajar dengan inisiatif sendiri. Kemudian juga ada implikasi teori belajar humanistik menurut Carl Rogers dalam pembelajaran IPS, yaitu implikasinya dalam penerapan teori ini ada proses pembelajaran. Para ahli psikologi humanistik berupaya menggambarkan keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi afektif, nilai-nilai, dan perilaku antar pribadi. Kemudian ada contohnya, yaitu yang mana di dalam kelas itu sudah mendapatkan ilmu-ilmu melalui teori-teori yang telah disampaikan oleh guru, dan kemudian di luar kelas anak-anak mempraktekkan apa yang telah didapat di dalam kelas pada pertemuan sebelumnya.